Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatriani, NIM 206500026. Di sini saya akan mereview materi analisis modeling. Model analisis merupakan representasi teknis dari sebuah sistem menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk merepresentasikan kebutuhan software, data, fungsi, dan tingkah laku. Membantu mempermudah untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak konsisten dan kebutuhan-kebutuhan yang belum terdefinisi. Menggunakan dua pendekatan secara umum, yaitu pendekatan terstruktur dan pendekatan berorientasi objek. Kemudian tujuan model analisis untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer, untuk menentukan dasar bagi kebutuhan desain perangkat lunak, untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Model analisis pendekatan terstruktur. Data diktionary berisi deskripsi dari semua objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. ERD menggambarkan hubungan antar objek data. DFD menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem. Menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasi aliran data. State transition diagram menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal. State digunakan untuk merepresentasikan model tingkah laku. Informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari perangkat lunak dimasukkan dalam kontrol specification or CSPEC. Kemudian ini adalah gambar struktur model analisis. Pemodelan data elemen yaitu ada objek data, representasi dari semua informasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak berupa orang, benda, event, tempat, unit, organisasi, dan lain-lain. Atributnya itu untuk memberikan nama suatu objek data, menggambarkan karakteristik objek data, membuat referensi untuk objek data lain. Kemudian relasi mengindikasikan bagaimana objek data dihubungkan dengan objek data yang lain. Kemudian 7 ada contoh objek data, atribut, dan relasi. Contohnya ini ada objek, kemudian atributnya, dan ini relationship-nya. Kemudian pemodelan data ERD, cardinality menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain melalui relasi 1:1 atau 1:many, many to many. Kemudian pemodelan fungsional dan aliran informasi DFD. 1 menunjukkan hubungan antar eksternal entities, proses data item, dan data store. DFD tidak menunjukkan prosedur secara detail tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. Next. Behavioral modeling mendeskripsikan status sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan, mendeskripsikan kelakuan sistem. Tools state transition diagram, control specification umumnya digunakan pada sistem waktu nyata. Kemudian di sini ada state transition diagram STD mempresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. STD mengindikasikan aksi yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu. Ini ada state transition diagram, contohnya ini. Kemudian contoh specification fungsi CSPEC sama dengan PSPEC namun berisi deskripsi dari setiap status yang dapat muncul pada sistem. Kemudian sistem sekian review materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.